Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silakan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker Super Thanks dengan donasi saudara. Yuk, segera dicoba. Seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Ketika Elia sedang menjalankan misinya, dia menyuruh mereka untuk menuangkan air di altar dan menambahkan lebih banyak air. Menurut Anda, mengapa dia menanyakan hal itu? Sebenarnya mereka menuangkan banyak air, ia mengatakan, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Faktanya Elia percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mustahil. Dan dia sebelumnya mengalami hal-hal besar dan mujizat yang Tuhan lakukan dengannya. Jadi dia menuangkan air karena dia percaya bahwa ketika api Tuhan turun dari surga, ia akan memakan korbannya dan menjilat airnya. Di samping itu, dia ingin membatalkan klaim apapun dari orang-orang jahat bahwa api dinyalakan dari bawah atau bahwa Elia menipu mereka. Jadi banyaknya air untuk membatalkan klaim apapun dari para pembohong jahat itu. Dr. Esam, saya ingin Anda mengomentari ayat ke-36, doa Elia. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Sebenarnya hal ini luar biasa bahwa ia mulai berdoa ketika ia mempersembahkan korban. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat mendekat kepada Tuhan. Atas dasar apa Elia mendekati Tuhan? Atas dasar pengorbanan. Kualifikasi untuk mendekati Tuhan tidak didasarkan pada kualitas pribadi atau bahwa dia berada di sisi Tuhan. Tapi pada saat persembahan, Elia mulai mengandalkan Tuhan. Artinya nilai pengorbanan membuat saya bersandar kepadanya. Nomor 2, di sisa teks yang Anda baca, dia berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel." Dia tidak mengatakan Yakub. Dia tidak mengatakan Yakub di sini. Pemegang janji dan orang jujur yang suatu hari mengubah Yakub pada Israel. Bukankah kamu yang membuat Israel sekarang mereka seperti Yakub atau bahkan lebih buruk? Tidak bisakah kamu mengembalikannya lagi? Kedua, kamu adalah pemegang janji yang diberikan pada Abraham yang tidak dapat ditarik kembali. Apapun keadaan mereka, dia memiliki harapan pada Tuhan. Atas dasar yang ada pada Tuhan, bukan dasar yang ditemukan pada orang-orang. Dan saya pikir itu adalah hal penting dan landasan yang sangat penting dalam mendekati Tuhan. Kita harus memiliki harapan dalam Dia dengan mengandalkan siapa Dia dan bukan siapa kita. Dia mendekat dengan hati nurani yang baik, dan siapa yang mendekati Tuhan tahu bagaimana berpegang padanya dan percaya sepenuhnya kepada Dia. Permintaannya adalah bukan untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang mendekati Tuhan dengan dasar yang benar, permintaannya selalu baik. Biarlah diketahui orang. Elia, apa yang Anda ingin ketahui? Untuk apa kamu berdoa? Ketika api turun, apakah engkau menginginkannya? Apakah tidak ada yang seperti Elia? Manusia super. Seperti manusia super? Tidak. Biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Engkau adalah Tuhan dan orang-orang ini adalah milikmu. Engkau bukan hanya Tuhan, tapi Engkau adalah Tuhan di Israel. Jadi pikiran Israel akan tertuju pada Tuhan setelah mereka menyembah Baal. Dia ingin mereka menyadari bahwa mereka memiliki Tuhan, jadi mereka akan meninggalkan Baal. Dia memberi mereka bukti kuat bahwa Tuhan adalah Allah supaya hati bangsa ini berbalik. Biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa di atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Di sini saya melihat bahwa Dia membiarkan mereka menyadari bahwa ketinggalan langit ditutup ini bukan karena Dia menginginkan itu, tetapi karena kejahatan mereka. Dan ketika terbuka bukan karena kehendaknya, tetapi karena Tuhan telah mencapai tujuannya dengan mengubah orang ini kembali kepadanya. Ia berdoa sambil mengandalkan pertimbangan yang ada pada Tuhan dan dengan penuh harapan pada Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan akan menangani situasi dan mengembalikan orang-orang ini di tempat ini di gunung. Saudara Amin, komentar terakhir dalam ayat 41 setelah api Tuhan jatuh di atas mezbah dan persembahan, dan setelah Elia membunuh nabi-nabi Baal dikatakan, kemudian berkatalah Elia kepada Raja Ahab,
Pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah sampai akhir teks yang menceritakan tentang hujan yang turun. Hujan berhenti karena dosa dan sekarang akan mulai jatuh. Mohon beritahu kami, kapan langit dibuka? Dan kapan menutup? Kapan Tuhan menutup ataupun membukanya? Faktanya Elia berdoa untuk menutup langit karena dosa manusia. Tetapi ketika orang-orang kembali kepada Tuhan, karena setelah api membakar persembahan itu, orang-orang itu berkata, Tuhan, dia adalah Tuhan. Tuhan, dia adalah Tuhan. Orang-orang menjadi sangat responsif bahwa mereka menangkap nabi-nabi Baal dan Elia membantai mereka di sungai Kison. Ketika orang-orang kembali kepada Tuhan, hujan turun. Dalam kesesatan langit ditutup, ketika kembali hujan turun seperti yang dikatakan Yesaya, jika kamu mau dan taat, kamu akan memakan yang baik dari negeri itu. Jika kamu menolak dan memberontak, kamu akan dimakan oleh pedang. Barang siapa yang mencari berkat, dia harus bergabung dengan Kristus Sang Juru Selamat. Saya ingin mendengar komentar terakhir tentang sesuatu yang tidak dapat saya abaikan. Pada tingkat gerejawi, terkadang ada kebaktian yang tidak memiliki kehidupan di dalamnya. Orang-orang menghadiri kebaktian itu, tetapi tidak ada firman yang dikirim dari Tuhan. Tidak ada hujan yang datang dari atas. Orang-orang bertemu dan berkhotbah, mungkin mengucapkan kata-kata yang menghantam orang-orang, bagaikan batu, tetapi tidak ada hujan, surga tertutup. Mengapa terkadang surga tertutup dan tidak ada pesan yang datang dari Tuhan di beberapa gereja dan kebaktian? Dan kapan kita bisa mengatakan bahwa Tuhan memang akan mengirimkan hujan kepada kita dan memberi kita pesan? Jika ada dosa dan kejahatan, tidak ada berkat. Alkitab berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar, Tuhan tidak akan menjawab doa selama ada dosa. Namun jika ada pertobatan dan kembali sepenuh hati kepada Tuhan, Dia akan memberkati kita dengan berlimpah karena ini adalah kehendak-Nya. Saya merasa sangat berbahaya untuk menyirami tanah kita dengan berjalan kaki seperti yang dikatakan Alkitab tentang orang-orang tanah Mesir dalam Ulangan 11, apa yang dimaksud dengan berjalan kaki. Artinya menutupi keadaan lemah atau hening ketika Tuhan diam. Kita menutupinya dengan berbicara dan bernyanyi dan mengarahkan kemudi oleh diri kita sendiri. Ini banyak terjadi dan menghasilkan apa yang Anda sebutkan sebelumnya, pertemuan yang hambar, khotbah yang indah namun tidak ada kehidupan di dalamnya. Saat surga sunyi, kita harus memeriksa diri kita sendiri. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.